Frankie titik C. Ya teman-teman. Nah, jadi C itu adalah marga saya, Chua. Tapi terserah teman-teman mau panggil saya dengan sebutan apa. Mau panggil saya dengan sebutan Frankie cakep. Nah, itu boleh tuh. Kamsia. Mau panggil saya sebutan apa tuh? Frankie cendol, ya Frankie capcay. Itu bebas teman-teman. Asal jangan satu ya. Jangan satu itu teman kita ya. Frankie Chihuahua. Tuh jangan teman-teman. Itu teman kita yang lain. Beda sama saya teman-teman. Tapi saya bersyukur ketemu Bante Jaimedo bilang, Frankie nama kamu bagus banget. Oh, kenapa tuh Bante? Iya, nama kamu Frankie C. Kamu tahu nggak C-nya apa? Oh, nggak tahu Bante gimana ya. C-nya itu adalah cuap-cuap cuan. Waduh, kamsia Bante. Sadu. Saya didoain cuan sama Bante Jaimedo untuk nama saya di sini. Jadi itu sedikit intermezzo teman-teman. Dan saya punya 2 disclaimer ya, Firya. Sebelum kita mulai, saya punya 2 disclaimer. Boleh ya? Kalau nggak boleh, keluar saya. Boleh dong. Iya. Disclaimer yang pertama, teman-teman, saya sharing kepada teman-teman di sini bukan berarti saya lebih hebat, bukan berarti saya lebih pintar, bukan berarti saya lebih suci dari teman-teman semua. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, video YouTube yang saya tonton, podcast yang saya dengar, buku yang saya baca, serta dari pengalaman. Jadi ingin sharing aja sikapnya. Yang kedua adalah, Firya, karena kita di sini semua serba online ya, jadi kalau aku lagi sharing tiba-tiba aku hilang, bukan berarti aku pesulap ya. Aku bukan pesulap, aku hilang-hilang tuh nggak bisa teman-teman. Atau mungkin kalau Firya atau Wira lagi baca parita tiba-tiba hilang, mereka bukan pesulap teman-teman. Tenang, kita bukan om-om berotot itu ya, yang bisa sulap itu ya, yang punya podcast itu ya. Kalau dia kan 5, 4, 3, 2, 1, close the door ya. Kalau saya 5, 4, 3, 2, 1, close the Zoom, ya, pada kabur semua. Nah, itu intermezzo aja sedikit ya teman-teman. Jadi kita sharing aja di sini singkat. Nah, di sini sesuai request dari Pepin kemarin, saya tidak akan membawakan materi yang terlalu banyak teman-teman sharingnya. Mungkin akan singkat sharingnya, lalu kita akan banyak di diskusi ya teman-teman semua. Kalau ada yang mau on cam kamera juga boleh di sini. Saya panggilnya dengan sebutan teman-teman ya, karena saya nggak tahu nih rentang usianya seperti apa. Mohon maaf kalau ada yang mungkin udah lebih senior, tapi saya panggil kata teman-teman. Yang penting kan kita semua teman dalam dhamma. Asik. Oke teman-teman semua, kita masuk sebuah topik. Di sini nanti akan saya sharingkan. Setelah saya sharing, nanti kita akan ada diskusi sesuai request dari Pepin kemarin. Judulnya adalah Sungguh Sulit Terlahir Sebagai Manusia. Wih, ini menarik banget ya. Nah, saya awali dengan sebuah Dhammapada. Dhammapada 182. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, Dhammapada 182, sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Tapi nggak berhenti di situ doang. Setelah kita lahir sebagai manusia, ada lagi nih sambungannya. Sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup, ya kehidupan di manusia. Tuh kita udah lahir, udah kita bisa bertahan hidup, lahir sebagai manusia bisa bertahan hidup. Ada lagi nih yang ketiga. Wah, ini sulit juga nih teman-teman. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan atau belajar dhamma. Nah, itu yang ketiga. Tapi ada orang yang sudah terlahir sebagai manusia, bisa bertahan hidup, bisa mendengarkan dhamma. Ada lagi yang keempat. Sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha atau munculnya seorang sama Sambuddha. Dhammapada 182. Ini 4 hal yang sangat sulit terjadi, teman-teman. Dan kesempatannya sangat langka sekali. Kalau teman-teman di sekolah atau di kuliah ada belajar ilmu matematika, limit tak hingga apa-apa, hitung probability, hitung peluang. Ini kalau bisa dihitung, hebat. Saya kasih 5 jempol, padahal cuma punya 2 ya. Karena susah banget teman-teman untuk dihitung. Susah banget untuk kita prediksi untuk bisa terlahir hidup sebagai seorang manusia. Pertanyaannya, kenapa sulit? Kenapa 4 hal itu sulit, teman-teman? Kenapa terlahir sebagai seorang manusia itu sungguh sulit? Jawabannya simpel. Jawabannya satu. Karena membutuhkan kualitas karma yang sangat luar biasa. Yang mana karma itu yang bisa mendorong atau menyokong kehidupan kita agar bisa terlahir sebagai seorang manusia. Nah, aku mau mengutip sedikit ya teman-teman dari Nakasika Sutta. Sang Buddha ada mengibaratkan pada waktu itu dibilang kepada para biku. Sang Buddha bilang, para biku, menurut Anda mana yang lebih banyak? Debu di ujung kuku saya atau debu di atas tanah? Nah, pada waktu itu ceritanya Sang Buddha sama lagi para biku lagi jalan. Kemudian Sang Buddha ngambil pakai ujung kukunya ya, ambil ujung kukunya, disentuhlah ke tanah.
ketika disentuh ke tanah, itu kan ada debunya kan. Terus Sang Buddha tanya nih, ini ada debu nih di sini. Kemudian ada debu juga di atas tanah. Menurut biku, menurut Bante, teman-teman semua di sini mana sih yang lebih banyak? Para biku menjawab, ya Sang Buddha, tentu lebih banyak debu di atas tanah. Nah, ini maksudnya apa? Sang Buddha dengan sangat bijak mengumpamakan bahwa debu di ujung kuku itu ibarat seperti lahir sebagai manusia. Sedangkan debu di atas tanah itu ibarat lahir di alam apaya. Alam apaya itu adalah alam-alam yang rendah ya, alam-alam menderita ya. Alam peta, neraka, kemudian juga ada setan-setan juga masuk ke sana, binatang juga masuk di sana. Nah, teman-teman semua, kita lahir sebagai manusia ini. Di kehidupan kita yang lampau, beberapa kalpa atau beberapa kehidupan yang lampau, ketika kita menjadi seorang manusia, itu jumlahnya bisa dihitung karena sedikit, seperti debu di ujung kuku. Tapi kehidupan kita untuk terlahir di alam apaya itu sangat banyak sekali, ibarat debu di atas tanah. Jadi ini sangat luar biasa sekali teman umpamanya. Juga ada umpama yang Sang Buddha waktu itu mengambil daun ya, ada daun jatuh, terus Sang Buddha bilang, para biku, lebih banyak mana? Daun yang saya pegang ini, satu helai, atau daun di hutan, yang banyak banget pohon-pohonnya itu? Tentu jawabannya banyak daun yang di hutan. Nah, itu sama teman-teman semua. Kita hidup sebagai manusia, itu kesempatannya sangat sedikit sekali. Dibutuhkan kualitas parami dan karma baik yang luar biasa untuk menyokong kita hidup sebagai manusia. Tapi kelahiran kita itu sudah banyak banget. Mungkin susah banget tuh dihitung. Itu ibarat debu di atas tanah atau ibarat sehelai daun tadi yang ada di hutan. Karena itu sangat banyak sekali. Jadi sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia ya karena ini teman-teman. Terus ada juga umpama nih teman-teman. Saya kasih lihat gambar. Ini gambar apa teman-teman? Ya, ini adalah Bikini Bottom ya, tempat tinggal SpongeBob. Enggak ya, bercanda teman-teman. Ini ibarat samudera ya. Samudera itu sangat luas sekali. Nah, teman-teman boleh fokus perhatikan. Kalau ada yang jurusan matematika, mau hitung peluang dan sebagainya, nih boleh coba kayak gini teman-teman. Jadi, Sang Buddha mengibaratkan, kita bisa hidup terlahir sebagai seorang manusia, peluangnya adalah seperti ini. Ini ada satu kura-kura tua ya. Kura-kura tua dan buta. Ingat ya teman-teman, kura-kuranya sudah tua, buta. Nah, kura-kuranya hidup di dasar samudera yang sangat luas. Nah, di samudera itu teman-teman, di permukaannya ada satu kayu, satu batang pohon kayu yang tengahnya bolong. Nah, ukuran diameter bolong dari kayu tersebut itu seleher kura-kura, teman-teman. Jadi diameternya tuh hanya sebatas leher dari kura-kura itu, teman-teman. Nah, kemudian di permukaan air itu berhembus angin dengan sangat kencang dari timur, tenggara, selatan, utara, barat, daya. Itu yang goyang banget. Nah, kita bisa hidup sebagai manusia, peluangnya adalah ketika kura-kura tua dan buta ini di dasar laut, dia naik ke permukaan setiap 100 tahun sekali. Oke? Dia tua, buta, naik ke atas setiap 100 tahun sekali. Nah, pas banget kalau misalnya dia naik, lalu kan di permukaan tadi ada kayu yang tangannya bolong ya, ditiup angin. Kalau misalnya pas 100 tahun sekali dia naik, kura-kura ini naik, dan lehernya masuk ke bolongan kayu tadi, maka kita baru jadi manusia. Bayangin, sulitnya. Tapi kalau misalnya kura-kura udah tua, buta, dia naik ya setiap 100 tahun sekali, pas dia naik, meleset dikit aja. Oh, udah nggak tahu tuh, lahir di mana tuh. Bisa jadi nyamuk, bisa jadi, wah nggak tahu nih, kemungkinannya banyak banget teman-teman. Jadi sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Maka dari itu teman-teman semua di sini harapannya kita mengetahui bahwa ketika kita hidup sebagai manusia, kesempatannya sangat berharga. Jangan disia-siakan. Perbanyaklah kualitas atau parami. Kita bisa mengembangkan yang paling simpel terlebih dahulu teman-teman. Itu apa? Itu adalah pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Atau perbuatan ya, perbuatan dari badan jasmani kita. Kenapa seperti itu? Karena dari apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi apa yang kita ucapkan. Dan dari apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi apa yang kita lakukan.
Apa yang kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan itu akan menjadi karakter. Karakter inilah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, karakter kita tentu sangat penting sekali. Makanya nih teman-teman, sebagai generasi muda, yuk sama-sama kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang positif. Jangan nonton TikTok terus, joget-jogetan terus. Mohon maaf nih, Abang Jago. Jangan main Mobile Legends terus, ya teman-teman. Kita coba isi dengan hal-hal yang positif. Ini salah satu contohnya, kita udah datang kebaktian di Budi Sribon, sama-sama mengumpulkan karma baik, kebajikan, itu juga sangat bagus sekali teman-teman. Jadi silakan teman-teman pertahankan ini. Nah tadi kita udah tahu nih teman-teman, sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Nah ketika kita lahir sebagai manusia, sungguh sulit untuk mampu bertahan hidup. Ya, ini kalau kita lihat gambar background-nya di kota metropolitan ya. Oh, kalau misalnya kita lagi di Jakarta kan, sungguh sulit loh bertahan hidup. Nah, apalagi dulu saya anak rantau nih teman-teman. Saya asalnya dari Jambi, anak kampung ya saya. Saya datang dari Jambi, kemudian kuliah ke UI 2015, ngekos, kemudian dari 2015 lulus dari UI 2019, lalu bekerja dan bertahan hidup di kerasnya ibu kota. Ini saya pejuang ibu kota nih teman-teman. Nah, keras sekali. Nah, sungguh sulit untuk bertahan hidup karena apa teman-teman? As simple as, sederhananya adalah kita tahu ada Atha Loka Dhamma. Di dalam kehidupan kita ada 8 kondisi duniawi yang tidak bisa terelakkan. Yakni untung dan rugi. Keadaan-keadaan yang membuat kita untung, keadaan-keadaan yang membuat kita rugi. Itu kadang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, terkenal dan tidak terkenal. Terkenal dalam artian mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang, tapi kadang kita juga tidak terkenal, tidak mempunyai hal itu. Kemudian juga ada dicela dan dipuji. Ya, kadang kita dipuji, kadang kita dicaci maki. Ya, teman-teman. Kadang kita dijulitin orang. Kadang kita disanjung orang, kadang kita dijulitin, digosipin dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kadang kita bahagia, kadang kita menderita. Nah, 8 fenomena kehidupan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita perlu menyadari bahwa kalau punya konsep pola pikir bahwa, oh iya, sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Tapi kondisi kehidupan adalah anicca atau berubah. Ya, teman-teman, tidak kekal ya. Ini bisa timbul, berlangsung, dan juga lenyap. Banyak sekali aspek kehidupan yang menurut kita sangat sulit untuk bertahan hidup. Ada orang yang sangat sulit bertahan untuk bidang akademis. Ada juga yang di bidang profesionalitas, kerja gitu ya, atau usaha. Ada juga yang di bidang percintaan. Nah, ini mungkin anak-anak muda nih sangat galau sekali ya. Aduh, ya kok betul banget kok, sangat sulit bertahan hidup kok, apalagi dalam bidang percintaan kok. Mantan calon gebetan saya susah banget tuh kok untuk digapai. Nah, gimana tuh? Mantan calon gebetan tuh. Bilangnya apa tuh? Kehidupan percintaannya sulit sekali. Nah, Vio jago kata Virya. Aduh, ini Vio, mana orangnya Vio? Semoga kamu jago beneran ya Vio. Ada juga sungguh sulit bertahan hidup karena aspek kesehatan. Ya teman-teman, pandemi COVID-19 kita tahu, wah itu mempengaruhi sekali kesehatan kita. Ada juga aspek sosial, sulit sekali. Aspek sosial maksudnya dalam hal keluarga, pertemanan, sahabat, dan lain sebagainya. Jadi aspek-aspek kehidupan kita juga sangat sulit untuk kita pertahankan kondisinya, teman-teman. Karena itu sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Tapi karena kita tahu bahwa kehidupan kita adalah anicca, semua kondisi itu cepat berlalu, tidak kekal, maka ini mempersiapkan kualitas batin kita untuk bisa tenang seimbang. Kalau ada hal negatif terjadi pada kita, kita sadari, oh, ini anicca. Ini bisa timbul, bisa berlangsung, dan juga bisa lenyap. Untuk itu, kita jangan terlalu melekat kepada hal-hal tersebut. Kalau ada yang tanya, kok dalam hidup kan sulit ya bertahan hidup. Terus kalau misalnya saya galau, sedih, kecewa, tuh boleh nggak? Ya boleh aja, guys. Ya, boleh aja sebenarnya. Yang nggak boleh adalah melekat di kondisi tersebut. Jadi kalau teman-teman galau sehari, boleh nggak? Boleh, itu wajar. It's okay not to be okay. Ya, ini ibarat judul drakor ya. Ada yang nonton nggak drakornya? It's okay not to be okay. Itu sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Tapi yang nggak oke adalah ketika teman-teman melekat kepada hal tersebut. Itu jangan sampai seperti itu, teman-temannya. Jadinya nggak oke.
Oke? Waduh, ini banyak banget. Nggak oke, oke. Masa oke setuju ya gitu. Wah, Wira udah nonton ya, It's Okay Not to Be Okay ya. Jadi nggak apa-apa teman, It's Okay Not to Be Okay, tapi jangan terlalu lama attachment-nya di keadaan yang oke ataupun tidak oke tersebut. Kemelekatannya juga tidak boleh ke arah sana, teman-teman. Kemudian juga ada yang tanya, misalnya, agama Buddha boleh kaya nggak sih? Umat Buddha boleh kaya nggak sih? Nah, menurut teman-teman gimana? Boleh nggak sih kita kaya? Boleh, boleh. Boleh, kalau kata Virya. Boleh, kalau kata Dharma. Yes, teman-teman. Kita malah dianjurkan loh untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Tiga Janu Sutta ya, Sang Buddha bilang ya, kita bolehlah teman-teman semua untuk mencari kekayaan secara duniawi dan spiritual. Tapi yang tidak boleh adalah melekat kepada hal tersebut. Ketika kita melekat, maka akan muncul kesombongan. Akan muncul keserakahan. Itu yang tidak boleh ya, teman-teman. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia sangat sulit. Untuk bertahan hidup juga sangat sulit. Maka dari itu ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu, harus bersyukur dan juga kita tidak boleh melekat. Dalam hidup mungkin kita juga banyak perasaan insecure. Ini kalau kata anak Jaksel ya. Aduh, gua tidak di comfort zone. Insecure nih, teman-teman pada oke-oke semua, kok aku sendiri yang tidak oke. Sulit banget ya bertahan hidup di kondisi seperti ini. Nah, tenang teman-teman. Ini Bante Utamo dengan sangat bijak ya mengilustrasikan kehidupan kita itu ibarat seperti jari tengah ya teman-teman, jari tengah. Tapi saya tidak akan nunjukin jari tengah ya, itu tidak sopan ya. Maksudnya apa jari tengah? Bante Utamo dengan sangat bijak bilang seperti ini teman-teman. Hidup kita itu ibarat jari tengah. Kalau misalnya kita melihat kehidupan itu seperti ini kan jari tengah, jari manis, sama jari kelingking ya. Kan jari tengah kalau kita ibarat di sini ya ilustrasinya berarti lebih oke lah ya dibanding jari manis sama jari kelingking. Lebih tinggi, lebih oke lah. Kalau misalnya kita melihat kehidupan seperti ini, maka kita akan muncul perasaan sombong. Kenapa? Karena kita tahu, wah banyak orang yang di bawah saya nih, mereka nggak bisa apa-apa. Saya paling hebat, saya paling tinggi, saya paling jago. Maka akan muncul perasaan sombong. Tapi kalau misalnya kita balik seperti ini, nah, ada jari tengah, jari telunjuk, sama jari jempol. Maka kita akan melihat kehidupan seperti, waduh kok dia hebat banget ya, dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, aduh aku nggak bisa apa-apa nih. Maka muncul perasaan iri hati. Nah, jadi idealnya seperti apa? Idealnya adalah kita melihat kehidupan itu seperti ini. Lima-limanya kita lihat. Oh, kita itu di tengah. Ada orang yang mungkin kualitas karma baiknya belum banyak sehingga kondisinya di bawah kita. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin sudah memupuk parami kualitas karma baiknya banyak sehingga dia lebih hebat dari kita. Untuk itu kita di tengah-tengah kita harus bersyukur. Untuk orang-orang yang di bawah kita bantu, untuk orang-orang yang di atas kita jadikan motivasi. Ya teman-teman, jadi seperti itu untuk menjalani kehidupan. Pola pikirnya pakainya seperti itu. Supaya kita nanti tidak kacau dalam kehidupan. Karena kita tahu sungguh sulit sebagai manusia, sungguh sulit bertahan hidup. Ada kondisi kehidupan seperti ini, kita harus punya perspektif seperti itu. Dan yang paling benar sekali teman-teman, karena kita sulit untuk bertahan hidup, sulit terlari sebagai manusia. Yang ketiga kan sangat sulit untuk mendengarkan dhamma. Bagus banget karena teman-teman ada kegiatan rutin, mingguan, atau dengar-dengar di YouTube juga banyak banget sekarang bisa teman-teman akses ya, untuk bisa dapetin tentang insight-insight atau sharing-sharing dhamma. Nah, ada 5 manfaat nih teman-teman. Ada 5 manfaat untuk mendengarkan dhamma. Jadi karena yang ketiga tadi kan sungguh sulit untuk belajar dan mendengarkan dhamma ya. Nah, aku mau kasih tahu, mau sharing pada teman-teman dalam Anguttara Nikaya Sutta Pitaka ada 5 manfaat mendengarkan dhamma. Yang pertama adalah mendengar apa yang belum didengar atau mengetahui apa yang belum diketahui. Kalau kita dulu awal belum dengar dhamma, kita nggak tahu kehidupan sebagai manusia itu sulit. Tapi setelah kita belajar dhamma, kita dengar, kita tahu, oh manusia sangat sulit. Untuk itu harus saya manfaatkan. Yang kedua, bisa mengerti lebih jelas. Hal yang teman-teman sudah tahu, kita bisa mengerti lebih jelas. Contoh, kita tahu konsep UPK. Oh, UPK itu tenang seimbang. Kita tahu lebih jelas. Oh, aplikasi lebih jelasnya adalah ketika kita dicaci, kita tidak sakit hati. Ketika kita dipuji, kita tidak tinggi hati. Ya, teman-teman. Misalnya saya bilang, Virya, hari ini kamu ganteng banget. Kan dipuji. Kalau misalnya Virya tidak punya UPK, dia akan jawab apa?
Yes kok, skincare gue mahal. Jelas lah gue ganteng. Gitu ya, Virya ya. Muncul kesombongan. Tapi kalau misalnya saya hujat, Virya, kamu hari ini lesu banget. Kamu nggak makan ya? Dan sebagainya. Dia kan jadi sakit hati. Nah, tapi karena kita belajar tentang UPK, kita tahu dan kita mengerti lebih jelas bahwa UPK itu bukan hanya ketika kita dicaci, tapi ketika kita dipuji juga harus tenang seimbang supaya tidak muncul kesombongan atau kemelekatan. Kemudian yang ketiga juga teman-teman bisa melenyapkan keraguan-raguan. Nah, jadi kalau kita ragu-ragu, ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Akhirnya ketika kita belajar Dhamma, kita tahu, oh ini benar, ini salah. Kemudian kita bisa juga mendapatkan atau memberikan pengertian yang benar, dan yang terakhir membuat batin tenang dan bahagia. Ini belajar Dhamma juga bisa membuat batin tenang dan bahagia loh, teman-teman semua. Jadi banyak banget orang-orang yang praktek Dhamma, belajar Dhamma juga bisa ke arah sana. Nah, yang pertama kan sungguh sulit terlahir sebagai manusia, kita udah tahu, terus sungguh sulit untuk bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, sungguh sulit mendengarkan Dhamma atau belajar Dhamma. Untuk itu kita harus bisa praktek dan belajar. Ada dua tahapan untuk belajar Dhamma. Yang pertama adalah pariyati, dan yang kedua adalah patipati. Pariyati artinya adalah kita belajar secara teori dari kitab, dari buku-buku, dan referensi. Dan yang kedua adalah setelah kita belajar, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kemudian juga kehidupan kita bisa bertemu dengan Sang Buddha itu juga sangat sulit sekali, teman-teman. Nah, ketika kita tahu sungguh sulit hidup sebagai manusia, kenapa sulit? Karena butuh kualitas karma baik yang luar biasa. Nah, di sini ketika kita lahir, tentu ada satu hal lagi temannya lahir, yakni apa? Yakni kematian. Ini pada serem kayak, waduh, bahas kematian nih. Udah siap belum meninggal? Waduh, serem juga nih, gimana ya bahasnya? Kayak kondisi dunia ya teman-teman, lahir, tua, sakit, dan meninggal. Atau mati, kematian. Nah, sebenarnya ketika kita udah tahu nih teman-teman, bahwa, kelahiran itu seperti ini. Dan ketika kita tahu kelahiran ini pasangannya adalah kematian, nah, ini akan membuat kita semakin termotivasi untuk belajar Dhamma. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kematian itu pasti, tapi waktu kematian itu tidak pasti. Kita nggak tahu nih kapan kita akan meninggal nih, bahaya nih. Tapi mati itu pasti nih teman-teman. Nah, untuk itu, ketika kita tahu konsep bahwa kematian itu pasti, tapi waktu kematian tidak pasti, inilah yang akan mendekatkan diri kita untuk belajar Dhamma. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman tahu ya, ada satu karma ya, ada satu jenis karma itu yang mendorong kelahiran. Sampai dari karma yoni ya teman-teman. Nah, karma itu biasa kita tahu ada karma yang disebabkan karena kebiasaan. Nah, ketika seseorang ingin meninggal, pikiran terakhir saat kondisi-kondisi kesadarannya akan hilang atau akan sangat atau ketika ingin meninggal, itu nanti akan menentukan ke alam mana ia akan lahir. Bayangin, kalau misalnya pikiran kita tidak bisa kita kondisikan ke arah-arah yang positif. Kita pikirnya, aduh masih ada hutang, aduh aku suka makan babi goreng, aduh aku suka julid, dan lain sebagainya. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, bayangin, kalau misalnya ketika waktu kematian itu telah tiba, kama kaya, ayu kaya, dan lain sebagainya, ketika itu tiba, masa kehidupan kita habis, tapi pikiran kita terakhiran itu, sayang banget teman-teman. Kita akan terlahir di alam yang tidak sesuai. Tapi kalau misalnya kita bisa kendalikan pikiran kita, sesaat sebelum kita meninggal, itu kita berpikir, dulu saya melakukan kebajikan, saya sharing, saya berdana, saya bantu orang bakti sosial. Nah, itu nanti mengkondisikan kita untuk lahir di alam bahagia. Gimana caranya supaya bisa punya pikiran-pikiran seperti itu? Jawabannya, yang tadi teman-teman, yang di awal saya bilang, dari apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan saat ini dan sekarang, kalau kita lakukan secara terus-menerus akan jadi kebiasaan. Nah, untuk itu isilah kebiasaan-kebiasaan kita dengan hal-hal yang positif, baca parita, berdana, meditasi, bantu orang, dan lain sebagainya. Ketika itu terjadi semua, maka nanti membantu juga mengkondisikan pikiran kita untuk bisa terlahir di alam bahagia. Dan terlahir di alam manusia, ini sangat bagus sekali, teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa belajar Dhamma di sini. Kualitas karma baik yang dimiliki untuk terlahir sebagai manusia itu sangat besar sekali. Untuk itu kita harus bisa belajar Dhamma dari saat ini.
Nah, teman-teman itu tadi ya konsepnya ya teman-teman, sedikit ya atau singkat konsepnya, kita tahu bahwa oh hidup sebagai manusia itu sangat sulit. Mari sama-sama kita renungkan, kita meditasikan, kita coba evaluasi apa yang harus kita lakukan. Kehidupan sebagai manusia sulit untuk bertahan hidup. Lantas apa yang harus kita lakukan? Perbanyak kebajikan. Karena ada orang yang bilang, kok gua sudah banyak berbuat baik, kok masih sial terus ya? Rezeki masih nggak lancar ya? Bisa kita balik tuh. Sudah berbuat baik saja rezeki masih belum datang, apalagi tidak berbuat baik. Oke, saya ulanginya. Sudah berbuat baik pun rezeki masih belum datang, apalagi kalau nggak berbuat baik. Nah, jadi karena kita tahu kondisi kehidupan bertahan hidup sangat sulit, maka dari itu silakan perbanyak kebajikan. Yang ketiga adalah sungguh sulit untuk mendengarkan atau belajar dhamma. Silakan dari sekarang teman-teman, pariyatik dan pati-pati. Karena kita tahu juga tiga hal ini sangat sulit. Kemudian kita tahu juga bahwa ketika kita lahir, kita akan mati, meninggal. Kematian itu pasti, tapi waktu kematian tidak pasti. Itu ya teman-teman. Nah, di sini saya punya satu berita buruk dan satu berita bagus. Mau dengar yang mana dulu? Berita buruk lah ya, boleh lah ya. Berita buruk dulu. Nah, berita buruk teman-teman atau bad news adalah time flies so fast. Waktu berjalan dengan sangat cepat, itu berita buruk. Kenapa? Karena kita tidak bisa balikin lagi. 5 menit sudah berlalu, 20 menit sudah berlalu, bahkan 3 detik pun sudah berlalu. 1, 2, 3. Udah berlalu 3 detik. Nah, waktu berjalan dengan sangat cepat, itu berita sangat buruk, teman-teman. Tapi saya punya berita bagus. Berita bagusnya adalah you are the pilot. Time flies so fast, but you are the pilot. Waktu berjalan dengan sangat cepat, terbang dengan sangat cepat, tapi kamu adalah pilotnya. Kamu yang bisa mengarahkan ke arah mana kehidupan kamu ingin kamu arahkan. Kalau saya pribadi menyarankan kita semua, yuk sama-sama kita arahkan kehidupan kita ke hal-hal yang positif. Itu ya teman-teman, mungkin ini sedikit sharing yang bisa saya paparkan kepada teman-teman kurang lebih 30 menit ini, dan kita akan masuk pada sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi di sini seperti request dari Pepin, saya sudah menyiapkan 4 poin untuk kita diskusikan bersama. Apa saja 4 poin itu? Yuk, saya buka. Jeng-jeng. Poin pertama, hidup adalah penderitaan. Apakah Anda setuju? Poin pertama ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Atau nanti mungkin Firya atau Pepin nanti yang mandu, ada yang mau jawab boleh. Yang kedua, apakah nasib bisa diubah? Terus yang ketiga, kenapa ya pada waktu zaman Sang Buddha, orang-orang terlihat lebih mudah mencapai kesucian? Sedangkan di zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi informasi, terlihat jauh lebih sedikit yang bisa mencapai kesucian. Dan pertanyaan terakhir, setelah mengetahui bahwa terlahir sebagai manusia sangatlah sulit, lantas apa yang mau kamu lakukan? Nah, ini ada 4 topik atau 4 pertanyaan yang ingin kita bahas. Yuk, sama-sama kita coba diskusi dari pertanyaan nomor 1 dulu. Nih, ada yang mau raise hand atau ada yang mau on mic? Jawab, boleh banget nih. Hidup adalah penderitaan. Apakah Anda setuju? Silakan. Setuju. Setuju. Firya jawab setuju. Setuju. Kenapa setuju, Firya? Hidup adalah penderitaan. Sebenarnya tergantung sama orangnya ya. Kalau misalnya kita hidup sebagai orang yang berbuat kebajikan, atau misalkan kita adalah seorang biku atau seorang apa gitu yang benar-benar hidup itu menjalankan kebajikan, mungkin itu berbeda ya, karena mereka melihat hidup itu sebagai jalur mereka untuk mencapai kebuddhaan, karena selama mereka masih menjadi manusia, itu artinya selama mereka masih belum bisa menjadi Buddha, itu artinya mereka harus mengikis kekotoran batin. Dan selama kekotoran batin itu dikikis, yaitu penderitaan. Karena kita bakal mati, kita bakal apa. Tapi mungkin berbeda juga sama orang yang mungkin telah menjadi seorang manusia, tapi dia menjadi seorang yang kaya raya, tapi saking dia ingin mempertahankan kekayaan dia, sampai dia tuh kayak takut mati gitu loh. Nah, itu juga penderitaan. Terus kalau misalnya kita telah menjadi seorang manusia yang kekurangan misalnya, yang miskin, yang apa, itu juga penderitaan karena dia tidak bisa menikmati hidup dia gitu. Itu kalau itu menurut pandanganku. Jadi kalau hidup adalah penderitaan, iya penderitaan. Oke, thank you Firya yang udah berbagi. Tadi ada siapa lagi yang jawab iya? Wira ya tadi ya? Atau siapa ya?
Ada pakai suara tadi. Iya Pak, Wira Pak. Oh, kenapa Wira? Menurut kamu hidup adalah penderitaan? Kenapa setuju? Kalau aku hidup adalah penderitaan tuh karena keterikatan sih Pak. Jadi dalam artian kayak misalnya suatu saat punya keturunan, nah karena keterkaitan itu jadi mikirin terus tuh, kayak ini anak gue ntar gimana kalau gue udah nggak ada gitu-gitu. Jadi derita lah. Jadi sih kalau dari aku Pak. Oke, thank you Wira. Ini di kolom komentar juga ada nih. Ini boleh minta tolong nggak? Ada saudara Fendi ya. Saudara Fendi menjawab, ya hidup ada penderitaan, setuju juga. Boleh nggak tahu kenapa setuju? Bisa on mic nggak? Ya, Pak Franky, maaf, ini kondisi di sini berisik-berisik, jadi Oh ya nggak apa-apa. jadi singkat aja bahwa kalau tidak disadari bahwa ini ada penderitaan, maka akan selalu terjebak dalam lingkaran yang tiada akhir. Itu aja. Oke, thank you teman-teman semua yang udah sharing di sini untuk pertanyaan nomor 1. Bagus-bagus banget jawabannya, setuju, logis banget. Tapi kalau saya boleh kasih pandangan pribadi ya, hidup adalah penderitaan. Apakah Anda setuju? Kalau saya ditanya terus kalau saya jawab tidak setuju, nah gimana tuh? Boleh nggak ya? Kalau saya jawab tidak setuju, tuh kenapa nih? Wah, kontroversi ini. Kenapa? Karena sebenarnya kan dari kata-kata itu akan masuk kepada mindset ya, teman-teman. Dan dari mindset itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau misalnya mindset yang pertama kali, misalnya orang ditanya, misalnya ada teman kita non-Buddhis tanya kita, agama Buddha belajarnya apa sih? Terus kita jawab, hidup adalah penderitaan. Wih, lari mereka, takut mereka. Ya nggak? Wah, serius nih, hidup adalah penderitaan. Jadi halnya kayak pesimis banget ya. Nah, tapi coba saya mau kemas kata-kata ini dengan sebuah mindset yang baru. Kalau awalnya kita langsung lihat hidup adalah penderitaan, maka kita akan masuk alam bawah sadar, hidup adalah penderitaan. Jadi kita melakukan apapun itu akan menjadi penderitaan. Coba ya, kalau misalnya saya coba ganti pendapat pribadi ya, untuk kita diskusi bersama. Kalau saya ganti dengan hidup adalah penderitaan, saya ganti dengan dalam hidup ada penderitaan. Mana yang lebih optimis, membuat kita menjalani kehidupan. Kalau menurut saya pribadi yang kedua. Kenapa? Karena kita belajar 4 kesunyataan mulia. Pertama, dalam hidup ada penderitaan. Oke? Yang kedua, dalam hidup ada sebab penderitaan. Duka samudaya ya. Dan yang ketiga, dalam hidup ada berakhirnya penderitaan. Dan yang keempat, ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Oke? Jadi boleh nggak saya ganti perspektifnya dengan dalam hidup ada penderitaan. Apa itu? Ya, as simple as bertemu dengan orang yang tidak disukai, berpisah dengan orang yang dicintai. Itu kan bagi kita mungkin penderitaan. Tapi kan sebenarnya juga ada kebahagiaannya, teman-teman. Misalnya kita bisa berbuat kebajikan, mendengar dhamma, dan lain sebagainya. Itu kan juga ada kebahagiaan di sana kan. Jadi boleh nggak kalau misalnya saya ubah dengan dalam hidup ada penderitaan. Bukan hidup adalah penderitaan. Kasihan banget ya, pesimis banget nanti kita ya. Jadi kita coba mindset-nya kita ganti, dalam hidup ada penderitaan. Tapi ada juga sebabnya. Tapi ada juga pengakhiran penderitaan dan ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk yang nomor 1. Jadi saya akan lebih ngarainya ke arah sana. Tapi setuju dengan poin teman-teman semua. Dalam kehidupan sebagai masuk samsara dan lain sebagainya, itu juga masih masuk siklus penderitaan dan sebagainya. Tapi untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, yuk sama-sama kita masukin mindset-nya dalam hidup ada penderitaan, bukan hidup adalah penderitaan. Supaya nanti kita juga bisa melakukan aktivitas yang bisa mengarahkan kita pada optimisme. Ya. Kemudian yang kedua, apakah nasib bisa diubah? Bisa nggak ya? Menurut teman-teman gimana? Bisa. Asik. Ini Putri bagus banget tadi. Ini kata-kata di slide sebelumnya tadi.
Bisa karena kita yang jalani hidup kita masing-masing. Kita yang tentui kita mau jalan ke arah mana. Betul banget. Jadi nasib bisa diubah nggak? Yes. Jawabannya bisa, teman-teman. Teman-teman pernah dengar kisah Liao Fan? Itu cerita klasik di China. Kalau belum saya coba ceritain ya. Kalau udah tetap saya ceritain karena bagus. Jadi Liao Fan itu, teman-teman, dia diramalkan oleh ada seorang peramal yang jago banget, yang udah kalau ramal tuh tepat banget. Dia bilang bahwa Liao Fan nanti akan tumbuh menjadi anak yang sukses, usia sekian dia akan nanti masuk ke PNS, maksudnya pegawai sipil di kerajaan gitu ya. Kemudian dia akan nanti, dia semua jalan hidup itu diprediksi, diramal oleh peramal ini. Kemudian hasil ramalannya itu tepat semuanya, teman-teman. Peramalnya bilang, nasib kamu nanti akan bagus, gini, semua. Tapi nanti kamu akan meninggal di usia sekian dan kamu tidak punya keturunan. Dia udah diramal gitu, dia bilang, itu adalah nasibmu, silakan kamu terima. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ketika menjalani hidup, ternyata benar yang diramalin. Liao Fan, tepat banget ya, usia sekian dia lulus sekolah, usia sekian dia masuk pegawai sipil, dengan nilai berapa, diterima di kerajaan, dan lain sebagainya, semuanya tepat. Sampai suatu ketika dia menjadi pesimis. Kenapa? Karena dia tahu, aduh, saya diramalkan nasib saya akan berakhir di usia, contoh ya, misalnya 30 tahun. Saya akan meninggal di usia 30 tahun dan saya tidak punya keturunan. Itu membuat dia jadi pesimis. Tapi suatu ketika dia punya pembalikan pola pikir dan dia tahu bahwa saya mau ubah pola pikir saya. Saya diramal punya nasib buruk dan sebagainya, saya akan buktikan bahwa itu tidak benar. Akhirnya dia setiap hari melakukan kebajikan. Kualitas-kualitas karma baiknya muncul, dilakukan kebajikan, dan akhirnya teman-teman, di usia 30 tahun, dia tidak meninggal. Seperti yang diramalkan oleh peramal tadi, bahwa kamu punya nasib 30 tahun kamu meninggal. Tapi ternyata, dia tidak meninggal. Malah makin sukses, dan akhirnya dia punya keturunan. Dan hal itu menjadi pembeda dengan ramalan yang diramal oleh peramal tersebut. Kesimpulannya apa? Yes, nasib bisa diubah dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran kita saat ini dan sekarang. Kualitas karmanya, kalau kita tumpuk kebajikan karma baik, itu kita bisa merubah hal-halnya. Kalau misalnya kita mau tahu kehidupan kita yang lampau seperti apa, kita lihatlah kehidupan kita saat ini. Karena kualitas karma wipaka dari bahasa lampau akan munculnya di saat ini, juga ada porsinya. Kalau kita ingin tahu kehidupan kita mendatang seperti apa, maka kita lihat kehidupan saat ini juga. Apa yang kita lakukan saat ini, kebajikan seperti apa yang kita lakukan. Nah, jadi itu jawabannya nomor 2, apakah nasib bisa diubah? Jawabannya bisa ya, teman-teman. Dengan kualitas karma baik, supaya mewujudkan karma wipaka yang baik. Nah, untuk melakukan kebajikan tersebut, makanya penting nih teman-teman, kita di awal kita set supaya lengkap ya, motivasi. Ketika mau berdana, kita munculi cetananya. Motivasi, saya mau berdana untuk melepaskan kemelekatan dan semoga bisa membantu orang lain. Ketika berdana, niatnya juga bagus. Setelah selesai berdana, kita dedikasi. Saya limpahkan jasa kebajikan dari dana tersebut kepada pencapaian atau penyempurnaan parami saya untuk mencapai kebudaan dan lain sebagainya. Silakan teman-teman munculkan kualitasnya dari motivasi, lakukan, dan dedikasi. Niat sebelum, niat saat, niat setelah. Itu semua di-maintain. Bagus-bagus semua. Oke? Nah, masuk yang ketiga nih teman-teman. Kenapa ya dulu tuh kalau kita baca buku-buku ya, kayak, oh, ini kok hebat banget ya. Sang Buddha ngomong 2 kalimat, 1 paragraf, kok dia langsung mencapai kesucian. Kok orang dulu hebat banget ya, cepet banget capai kesuciannya. Kok sekarang susah banget ya, kayaknya kemajuan teknologi tapi nggak diiringi ya. Menurut teman-teman, kenapa ya hal itu bisa terjadi? Atau kenapa ya ada fenomena gitu? Ada nggak yang mau kasih pendapat? Kok? Ya, boleh. Silakan. Iya. Pepin. Oke, silakan Pepin. Menurut aku sih kok bukan dari masalah teknologinya ya kok ya. Cuman aku rasa memang kamanya aja kok. Maksudnya dari segi parami kan setahu aku kan buat jadi seorang arahat ataupun mencapai pencapaian batin tertentu itu dikondisikan dari parami kita ya kok ya. Mungkin saat itu pas zaman Buddha kebetulan parami dari orang-orang di zaman itu sudah cukup gitu. Dan kebetulan juga seorang Buddha lahir. Seorang Buddha ada di saat itu. Jadi terkondisi semua, maka nggak perlu banyak
drama sharing bagaimana buat mereka mencapai pencapaian batin, bahkan mencapai arahat begitu mungkin kok kalau menurut aku. Mohon Oke. dikoreksi kalau salah ya kok ya. Thank you Pepin, bagus Iya, banget thank you. jawaban Pepin. Kita keep dulu, kita lihat yang lain ada nggak yang punya pendapat atau ada mau feedback. Mungkin karena keinginan kali ya, kilesa itu makin banyak. Ini lagi yang ketiga kan? Yang Masih betul, masih yang ketiga. gitu kan. Mungkin karena tingkat kilesanya itu makin banyak sih, menurutku ya. Gak tahu. Kekuatan batinnya makin tinggi. Oke, Makanya bukan cuma di Buddhis sih. Aku juga banyak lihat yang di agama-agama sebelah pun kayak mereka kan sering banget kalau orang suci kan dapat gelar saint, santo gitu kan. Nah, makin ke generasi kita sekarang tuh juga makin hilang, makin gak ada gitu. Makin gak ada yang dapat gelar saint tuh makin gak ada gitu. Jadi ya kayaknya sih sama juga kayak Buddhis ya. Makin apa sih? Itulah kekuatan batinnya makin tinggi. Apalagi teknologi udah makin advance gitu kan, semua orang mau ini mau itu gitu mungkin. Oke, thank you Wirya, keren banget jawabannya. Ini kalau kata Benda nih, mungkin zaman ini sudah terlalu banyak dajalnya kok. Oke teman-teman, Aku mau tanya sih kok. boleh, gimana Pepin? Kalau boleh kok ya. Cuma maksudnya gini, gimana kalau ternyata di zaman kita tuh sebenarnya ada kok, cuman nggak ada yang bilang gitu. Dan kalau kita mikir gitu, jadi mikir juga zaman dulu emang orang bilang-bilang gitu, gue udah jadi arahat loh gitu. Emang maksudnya tahu dari mana sih kok gitu sebagai arahat, terus juga mungkin dari segi penulisan gitu, kayak diklaim ini sebagai seorang arahat, ini bukan seorang arahat. Dan begitu juga dipraktikkan di sekarang nih kok. Kayak bagaimana benar-benar tahu dia udah jadi arahat atau belum gitu kok. Nah iya, Mungkin- betul tuh, setuju tuh. Iya. Betul. Ya, Iya, thank you, paling gitu. bagus banget. Dan ternyata betul kata Pepin tadi. Mungkin sekarang juga ada yang udah mencapai, tapi kita nggak tahu dan sebagainya. Kenapa? Karena yang bisa mengetahui orang itu sudah mencapai kesucian atau belum adalah orang yang sudah mencapai kesucian juga. Jadi kalau misalnya kita lihat dari referensi dahulu, si A mencapai arahat. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu Sang Buddha dan orang-orang yang setara. Dan itu ceritanya diturunkan untuk sebagai motivasi, sebagai inspirasi bahwa semua orang kalau misalnya bisa melenyapkan kilesa, kalau misalnya bisa membuat kualitas kebajikan atau parami yang sempurna, maka tanpa pandang bulu, ada umat perumah tangga, ada juga anggota sangha, ada yang tua, ada yang muda, ada yang masih kecil, itu semua bisa mencapai kesucian. Itu sebagai motivasi teman-teman semua bagi kita, supaya nanti kita tidak pesimis. Kalau misalnya diceritakan hanya anggota sangha doang, atau misalnya hanya orang tua doang, nanti yang lain jadi gimana? Dulu referensinya kok cuma yang tua-tua doang yang mencapai kesucian. Ternyata kan enggak, teman-teman. Maka diceritakan, dibikin, dikasih tahu nih referensinya, bahwa dikasih tahu semua bahwa ya semuanya bisa kok mencapai kesucian, asalkan tadi bisa menyelamatkan kilesa dan juga bisa mengembangkan atau menyempurnakan kualitas paraminya. Jadi itu konsep dibaliknya. Dan juga ini pertanyaannya sebenarnya agak usil ya, pertanyaan dari saya kan, kenapa zaman dulu terlihat lebih gampang, sekarang kok belum tahu ya. Sebenarnya kan jawabannya kita nggak ada yang tahu nih teman-teman. Sekarang ini kayak gimana nih? Tapi kalau kita belajar di referensi terlebih dahulu di sini, yang pertama kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari kesiapan si individu yang tersebut. Mereka punya parami yang cukup, mereka punya kualitas kebajikan pelatihan dirinya udah cukup. Dan yang kedua, karena kita tahu ya, yang Dhammapada tadi, yang keempat yang sungguh sulit untuk munculnya sama Sang Buddha kan. Pas banget nih di zaman mereka ada Sang Buddha muncul. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya, apalagi Buddha Gautama kan tanyanya kuat ya, dengan kebijaksanaannya bisa mengajar sesuai dengan karakter orang. Bisa mengajar sesuai dengan kondisi batin masing-masing. Apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut bisa di-provide oleh Sang Buddha, diberikan kebijaksanaan di sana, penyadaran, dan akhirnya ketika mereka udah siap nih, udah matang, kualitasnya udah matang, ditambah lagi ada Sang Buddha yang membantu mereka lebih matang, akhirnya bisa mencapai kesucian. Bukan berarti di sana orangnya hebat-hebat semua.
ternyata di sana juga banyak loh teman-teman yang biasa-biasa aja. Yang walaupun ada Sang Buddha, tapi mereka juga nggak mencapai kesucian, itu juga ada. Kenapa? Karena balik lagi ke individunya, kualitasnya belum matang. Jadi kalau kita lihat dulu, kenapa ya kok kayak 2 kalimat, satu paragraf kok bisa langsung kesuciannya? Ya karena ada 2 sisi tadi. Merekanya udah siap, terus pas banget ada satu guru yang bisa memberikan supply sesuai. Tapi ada juga nih, yang walaupun gurunya udah ada, tapi kualitas mereka belum siap. Jadinya belum bisa kena gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar ekonomi ya, equilibrium, ada demand dan supply. Nah, duanya kena di sana. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, yang keempat nih, pertanyaan pamungkas. Setelah mengetahui bahwa terlahir sebagai manusia sangatlah sulit, lantas apa yang kamu ingin lakukan? Yuk, boleh ditulis di kolom komentar masing-masing, atau yang mau di on mic juga boleh. Terus mau ngapain? Brother and sister mau ngapain? Setelah kita tahu nih hari ini, oh sangat sulit ya terlahir sebagai manusia, terus mau ngapain? Silakan teman-teman. Live your life to the fullest. Ya, maksudnya benar-benar menikmati apa yang ada gitu kan. Possible. Feel with positive vibes. Oke. Gimana? Sorry. Feel with positive vibes mungkin. Oke. Kalau kata Dharma, buat amal sebanyak mungkin. Maksudnya buat amal mungkin lebih ke berbuat kebajikan ya, Dharma. Mantap. Gimana teman-teman yang lain? Apa yang mau teman-teman lakukan? Nah, ini silakan kita renungkan, kita meditasikan, kita wujudkan. Kalau aku boleh share aku ya. Walaupun kita tahu kita kan terakhir sebagai manusia nih sebenarnya punya kemungkinan buat mencapai nibbana lah ya kok, frankly speaking gitu. Cuman kalaupun memang di kehidupan ini belum bisa mencapai nibbana itu, at least semua kegiatan ataupun semua kebaikan yang kita lakuin, at least aku bakal niatin buat mencapai itu, buat kekumpul parami misalnya pas dana, oh ya udah semoga parami berdana gue nambah nih, mengkondisikan terjadi nibbana. Walaupun mungkin belum sekarang gitu kan, kan kehidupan nggak cuma sekali gitu kan. Ataupun terlahir nggak jadi manusia lagi, at least ada ngarah ke situ gitu. Jadi nggak sia-sia banget nih jadi manusia gitu sih kok ya, yang aku pikirin. Oke, good. Jadi semuanya dimotivasikan, didedikasikan untuk penyempurnaan parami sehingga mempercepat proses pencapaian kebudayaan. Good. Iya. Thank you. Yang lain ada lagi? Dari Dharma tuh, minta ampun sama Maha Kuasa supaya kita diampuni. Minta ampun ke orang tua dulu, kalau ada salah, yang terdekat dulu. Minta ampun ke diri sendiri juga. Kalau kita selama ini menyakiti diri kita sendiri, kita berpaling dari diri kita sendiri, kita tidak melatih diri kita. Ya. Oke. Nomor 4, pertanyaan sebenarnya akan menjadi seperti refleksi ya bagi kita semua, teman-teman ya. Apapun yang teman-teman lakukan, setelah teman-teman tahu bahwa kehidupan sebagai manusia sangat sulit, silakan teman-teman lakukan yang tadi, seperti Pepin tadi bilang, itu juga bagus sekali, teman-teman. Lakukan perbanyak kebajikan. Kalau simpelnya ya teman-teman ya, seperti Dhammapada ya, yang akan kita lakukan apa sih ketika kita tahu kelahiran sebagai manusia sangat sulit? Yang pertama adalah jangan berbuat jahat. Yang kedua, perbanyak kebajikan. Nah, perbanyak kebajikan tadi dengan catatan yang baik ya, motivasi, dedikasi untuk penyempurnaan parami. Dan yang ketiga adalah sucikan hati dan pikiran. Nah, jangan lupakan meditasi nih teman-teman, itu penting juga supaya murni batinnya. Inilah inti ajaran dari para Buddha. Jadi nomor 4, kalau aku bisa simpulkan secara singkatnya, tapi maknanya dalam banget, luas banget. Setelah mengetahui bahwa terlahir sebagai manusia sangat sulit, apa yang ingin kita lakukan? Yang pertama, jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu ya, teman-teman semua. Oke. Masih ada lagi? Berarti pikiran harus baik dulu dong suhu. Oke. Karena
Di sini kita tahu ya, Dhammapada Yamaka Wagga ayat 1 bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Bila seseorang berucap atau bertingkah laku dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Tapi di ayat 2, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Bila seseorang berucap bertingkah laku dengan pikiran murni atau pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Untuk itu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Jadi dari pikiran, teman-teman punya dulu pengertiannya yang benar. Pikirannya yang benar. Nah, dari pikiran ini kan nanti akan dituangkan menjadi ucapan dan perbuatan. Nah, harapannya ucapan dan perbuatannya tadi yang berkaitan juga dengan tidak berbuat jahat, kemudian juga melakukan banyak kebajikan. Ya, semuanya dimulai dari pikiran, dari cetana kan masuknya pikiran. Oke, boleh. Mungkin sampai di sini ya kita sesi sharingnya, lalu kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, stop sharing dulu. Oke, thank you banget Ko Frankie atas Dhamma sharingnya dan juga diskusi yang tadi kita semua udah diskusi bareng-bareng. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi Q&A. Aku akan memberikan waktu 15 menit untuk bertanya jawab. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya langsung bisa raise hands atau kalian bisa tulis di kolom chat. Aku bisa bantu bacain ke Ko Frankie. Atau bisa langsung kalau Ko Frankie mau langsung baca sendiri juga nggak apa-apa. Oke. 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saudara Dharma kayaknya mau tanya nih. Tadi ada mau tanya. Oke, ini ya pertanyaannya. Kalau misalkan ada orang yang memberikan pemikiran yang jahat, apa yang harus kami lakukan? Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Jadi kan kadang kehidupan kita sehari-hari kayak ada orang yang usil ya, kasih ide-ide yang tidak baik, ada orang yang ngajakin gosip dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan apa? Yang pertama adalah memfilter terlebih dahulu. Kita lihat semua input yang masuk dari orang lain tersebut, satu, tujuannya apa? Kedua, manfaatnya apa? Ketiga, apakah bermanfaat? Tadi kan yang kedua manfaatnya, yang ketiga impact-nya apa? Kita lihat tadi, pemikiran-pemikiran itu, atau ucapan itu, atau perbuatan itu, kalau misalnya satu, baik, dua, bermanfaat, tiga, tepat pada kondisinya, impact-nya bagus, manfaatnya positif, teman-teman silakan mau diambil. Tapi kalau misalnya jawabannya enggak, ya udah, berarti tidak kita lakukan. Jadi yang pertama difilter terlebih dahulu. Yang kedua baru kita lakukan aksi. Seperti itu ya, Saudara Dharma. Kemudian dari Helen, Siako, kenapa bunuh diri itu dikatakan sebagai dosa? Dan akibatnya dalam karma itu apa? Oke. Aku kasih konteks dulu ya. Mungkin dosa yang dimaksud Helen di sini adalah karma buruk ya. Karena kalau kita dosa dalam bahasa Pali itu adalah kebencian. Tapi sebenarnya yang membunuh diri itu juga ada pengaruh dari kebencian juga kan. Karena kita tidak menyukai diri kita. Kita membenci diri kita sehingga kita ingin mengakhiri kehidupan kita. Nah, perbuatan bunuh diri itu sangat sayang sekali teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu terlahir sebagai manusia itu sangatlah sulit. Kenapa kita mau mengakhiri kehidupan kita sendiri? Karena kita tahu tadi terlahir sebagai manusia sangat sulit, butuh kualitas yang luar biasa. Untuk itu, kalau misalnya kita bunuh diri, itu termasuk panatipata. Kita termasuk melakukan pembunuhan sendiri, teman-teman. Dan ketika kita melakukan pembunuhan tersebut, tentu akan ada karma buruknya. Akibatnya apa? Kalau dari membunuh diri, wah bisa banyak, teman-teman. Karma-karma yang lampau, apalagi dikombinasikan dengan karma kita yang tidak bagus, mungkin kita bisa terlahir di alam yang tidak menyenangkan. Alam apaya. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa ya, jangan melakukan pembunuhan apapun, termasuk membunuh diri kita sendiri. Itu ya, Helen. Terus dari Johannes, kok kalau misal pikiran kita jernih, tapi lingkungannya itu yang kayak tidak bersahabat gitu, nah kalau gitu, kira-kira apakah kita tetap bisa jernih pikiran kita sendiri? Yes, jawabannya tetap bisa, karena kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Itu ibaratnya gini ya, ntar saya kasih ilustrasi ya. Nah ini, betul ada ini nih. Ini kelihatan ya, Johannes ya. Ini ada satu. Ini kalau saya sentil, goyang nggak? Sampai jatuh lagi. Goyang ya? Setuju ya? Yang ini nih. Saya sentil, goyang ya? Betul ya? Goyang ya? Tapi kalau misalnya saya ganti, saya pegangnya seperti ini, saya sentil, goyang nggak? Goyang nggak?
Boleh nggak? Enggak kan? Jawabannya di mana? Perbedaannya adalah di sini sama di sini. Di sini adalah, artinya apa yang di sini adalah pengendalian diri. Kalau misalnya kita punya pengendalian diri yang lemah, kayak gini, kita punya pikiran baik, tapi lingkungan kita tuh tidak mendukung, tidak suportif, maka kita akan goyah. Kita akan goyah, teman-teman, kayak gini. Tapi kalau misalnya kita bisa mengendalikan diri dengan baik, kita punya pengendalian diri yang kuat, kita mau dihantam lingkungan seperti apapun, pikiran jahatnya, pikiran murni kita tetap akan muncul. Jawabannya apa? Ya, pengendalian diri harus kuat. Tapi prosesnya tidak instan. Kita harus belajar dari saat ini dan sekarang. As simple as kayak tadi ya teman-teman, ketika dipuji kita tidak tinggi hati, ketika kita dicela atau dicaci maki kita tidak sakit hati. Itu salah satu contoh pengendalian diri. Kita tahu, kita menyadari kondisi, nah kita bisa melakukan pengendalian diri dari sana. Itu ya untuk Johannes dan Dharma. Jawabannya pengendalian diri. Jadi bisa nggak? Yes, bisa banget. Berarti kalau pengendalian diri kita lemah, itu mudah goyah. Lalu kalau kita kuat, bisa tetap pada pemikiran kita. Yes. Kalau pengendalian diri kita lemah, mungkin kita akan terpengaruh. Nah, ketika kita terpengaruh, kalau bisa kita langsung sadari, oh, ini kayaknya saya udah muncul pikiran-pikiran yang tidak baik nih. Saya mau kembaliin lagi, nah saya latih lagi. Tapi kalau misalnya pemikirannya udah kuat, ya udah kita bisa coba untuk dipertahankan. Gitu. Kok kalau misal bunuh nyamuk dan semut karena ada alasan gitu. Wih, pembunuhan ada alasan, guys. Gimana? Coba kita baca. Itu gimana ya? Kan karena nyamuk, kan kayak nyamuk gitu, gigit tangan kita, pukul, dan mati. Oh, kan kayak nyamuk gitu, gigit tangan kita, pukul, lalu mati. Semut dimakan. Kita siram semutnya dan mati. Itu karma buruknya gimana ya? Oke, teman-teman, ada proses jalan karma namanya. Jalan karma itu ada niatnya, ada cetananya, dan ada syarat-syarat untuk dikatakan sebagai sebuah pembunuhan. Yang pertama, kita tahu bahwa makhluk itu hidup. Terus yang kedua, kita ingin mengakhiri kehidupannya. Kita melakukan aksi, dan kemudian makhluk itu beneran meninggal. Dan dalam proses itu nanti muncul ada satu kebencian dan lain sebagainya. Nah, itu prosesnya tetap ada karma buruknya, teman-teman. Walaupun setiap orang mungkin kualitas karma buruk atau karma baiknya berbeda-beda. Ada yang dia terpaksa melakukan karena nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Kalau dia tidak melakukan hal itu, nanti akan terjadi sesuatu yang lebih merugikan. Nah, itu tetap karma buruk nggak? Yes, itu tetap karma buruk. Ada juga orang yang dengan penuh kebencian, mati lu nyamuk. Wah, itu karma buruknya besar banget. Kenapa? Karena udah diniatin banget di sana. Jadi, pembunuhan dengan alasan apapun tetap ada porsi karma buruknya. Tapi sebesar apa karma buruknya itu kita tidak tahu karena tergantung lagi kepada orang tersebut yang melakukannya, teman-teman. Ada niatnya, ada fulfillment atau kelengkapan dari syarat-syaratnya itu. Bentar, ada pertanyaan lagi ini lanjutan. Johannes, nah kok kalau ada orang yang sudah pemikirannya buruk tapi dia mau berubah, kalau gitu gimana kok kira-kira karmanya? Oke, kalau ada orang punya pemikiran buruk terus dia mau berubah ya itu bagus banget. Nah, di pemikiran buruknya itu ya dia tetap dapat karmanya, karma buruknya. Tapi mungkin segede apa karma buruknya kita nggak ada yang tahu. Tapi setelah itu dia sadar dan ingin melakukan kebajikan, nah dia terus melakukan kebajikan, maka mungkin kualitas karma buruknya akan semakin kecil. Karena kita ibarat gini ya, misalnya ada satu titik hitam sama satu titik putih, kan imbang ya satu-satu ya. Terus ketika dia melakukan titik hitam jadi dua, habis itu dia sadar, wah ini salah nih, ini pemikiran buruk nih, karma buruk nih. Akhirnya dia sadar, dia menyesal, dia lakukan karma baik. Karma baiknya dia tambah jadi 2, 3, 4, 5, dan akhirnya karma baiknya banyak banget. Sehingga karma buruknya mungkin berbuat, tapi kualitasnya akan kecil banget hasilnya. Dan yang lebih banyak adalah karma baiknya. Nah, jadi yang karma baiknya ini bisa menutupi akibat dari karma buruknya. Jadi contoh, misalnya ya, akibat dari karma buruknya misalnya jatuh. Tapi kalau misalnya dia nggak melakukan kebajikan, pada saat dia jatuh, nggak ada yang tolongin. Tapi kalau misalnya dia punya kebajikan banyak banget, dia tutupi yang tadi ya dia udah menyesal pemikiran yang dulunya, terus dilakukan kebajikan, mungkin ketika dia jatuh ada orang yang tolongin. Nah, tapi tetap sama-sama jatuh kan? Yes, tetap, tapi ada follow up-nya. Jadi itu masuk ke sana ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan sebuah keburukan ataupun yang tidak baik, silakan kita semua sadari lalu kita perbanyak kebajikan supaya nanti efeknya itu tidak gede. Kurang lebih ke sana ya. Pepin bilang, nanti kita bahas topik seputar karma, sebab akibat seru kali ya guys. Seru, betul. Iya.
Nah, Johannes bertanya lagi. Nah, kok kan ada tuh yang kok ada tuh yang namanya neraka Awici. Saya mau tanyakan, kebohongan itu termasuk dosa yang bisa dimasukkan ke neraka. Itu nah kira-kira bohong sejauh apa sampai bisa masuk ke neraka? Oke, Johannes, saya sebenarnya tidak mengetahui secara teknis jalan kerja karma, jadi saya tidak bisa menjawab kebohongan seperti apa yang bisa menyebabkan kita sebagai masuk ke alam neraka dan lain sebagainya. Tapi yang boleh saya sarankan adalah semua perbuatan buruk, kalau misalnya memenuhi semua syarat-syaratnya tadi, dan kita lakukan dengan satu, penuh kebencian, penuh kebodohan batin, penuh keserakahan, itu efeknya akan luar biasa. Kalau kita benar-benar niatinya kayak, wah, gua mau bohongin dia supaya dia celaka, gua mau bunuh ini makhluk supaya dia menderita dan sebagainya. Itu kan munculnya jahat banget ya teman-teman. Nah itu ya, karma buruknya ya luar biasa juga. Jadi apa yang bisa menyebabkan apa, saya nggak tahu teknisnya seperti apa, karena saya juga bukan orang yang sudah suci bisa melihat itu semua. Tapi yang pastinya, kalau tadi kita benar-benar pakai niat jahat banget, dipenuhi kebencian, keserakahan, dan sebagainya, akal-akal kejahatan, ya pasti akibatnya akan buruk juga. Jadi gitu ya, untuk Johannes jawabannya. Dan berbohong ya tidak baik ya teman-teman. Oke, dosa kebohongan itu dapat termasuk ke dalam neraka Awici. Ya mungkin bisa masuk ke sana, tergantung ya kebohongannya seperti apa. Apakah menyebabkan perpecahan sangha? Kalau sampai menyebabkan perpecahan sangha ya kualitas karma buruknya ya luar biasa sekali. Bisa dengan kebohongan itu membuat satu nyawa melayang dan lain sebagainya. Itu kan akibatnya kan banyak banget ya yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya. Itu mungkin akibatnya juga bisa bahaya banget. Jadi maka dari itu ya sarannya jangan dilakukan ya teman-teman. Iya, neraka Awici betul. Oke, ada lagi teman-teman? Ini seru nih, sampai bahas karma. Karena ketika kita tahu tentang karma, kita juga jadinya tahu ya teman-teman, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Nggak tahu kan, oh kalau lakukan ini nanti ada efeknya, karma wipakannya negatif. Soalnya saya pernah kok ikut topik itu, oh bagus dong. Jadi nambah pengetahuan, bisa dibagikan juga ke teman-temannya semua. Kalau ada pengetahuan seputar itu supaya pengingat supaya kita semua bisa menjaga diri dengan baik. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah akan menjadi pertanyaan yang terakhir ya, karena keterbatasan waktu kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaan ini adalah yang akan pertanyaan selanjutnya akan menjadi pertanyaan terakhir. So, kira-kira kalau ada yang mau nanya silakan. Oh, itu ada pertanyaan di kolom chat dari Dharma. Oke, saya baca ya dari saudara Dharma. Kalau untuk menghadapi orang keras kepala itu gimana ya? Karena susah untuk menghadapinya. Ya, sebenarnya ini dalam kehidupan kita sering sekali ya terjadi. Yang bisa kita lakukan yang pertama, kita lihat dulu ya situasi dan kondisi dan karakter orang tersebut. Yang pertama, kalau misalnya kita bisa omongi dengan baik-baik, kita kasih tahu dulu. Karena karakter orang beda-beda. Ada yang mereka butuh pendekatan personal. Ngomongnya dari hati ke hati. Nah, kalau untuk orang-orang seperti itu, silakan. Nanti kita bisa coba ngomong dari hati ke hati. Ada juga orang yang tipenya tuh mau ada bukti, ada fakta, ada data. Sehingga kita nanti akan masuknya dengan cara apa? Kita ngomong. Pas pendekatan untuk menghadapi keras kepalanya, kita pakai fakta, kita pakai data. Ada juga orang yang optimismenya dia mau tahu manfaatnya apa sih kalau melakukan A, B, C. Sehingga ketika kita melakukan pendekatan untuk menghadapi orang tersebut, kita kasih tahu, nanti kalau seperti ini, hasilnya seperti ini, dampaknya seperti ini. Nah, jadi tipe-tipenya banyak banget ya untuk menghandle orang-orang yang keras kepala. Kita harus tahu dulu karakternya seperti apa, baru kita coba masuk susupinya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau misalnya kita nggak bisa, kita cari nih orang lain yang dekat sama dia. Contoh misalnya kita punya 5 orang, kita temenan 5 orang.
Kita ngomong sama si A, dia nggak bisa nyambung nih, dia keras kepala, kita udah coba lagi nggak bisa. Terus kita tahu si A ini deket sama B, gebetannya mungkin ya, cie gitu kan. Nah, kita minta tolong B, B boleh nggak tolong bantu sampaikan kepada si A. Dia pikirnya seperti ini, tapi maksud kita nanti A, B, C, supaya nanti dia tidak salah pikir, atau dia tahu keputusan yang harus diambil seperti apa. Nah, jadi bisa seperti itu ya, teknik-teknik dan triknya seperti itu bisa banyak. Yang jelas, intinya pertama kita tahu dulu semua orang tuh punya pemikiran latar belakang beda-beda. Kita harus tahu kebutuhan dia apa yang dia pikirkan, kita coba dari sudut pandang dia. Yang ketiga baru kita kasih aksi. Aksinya tadi ada 2. Yang pertama kita coba pendekatan langsung, kita pelajari karakternya, kita masuk ke sana. Kalau nggak bisa, kita masuk dari orang yang dekat sama dia. Kita minta tolong. Perpanjangan tangan. Gitu ya, Dharma.